Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah, Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin, emang orang Acehnya udah panas. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video kembali mengenai Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini ceramah di Aceh, isinya itu hanya orasi, isinya itu hanya memprovokasi kaum muslimin ataupun warga Aceh, teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini adalah kesempatan ataupun peluang dari Bapak Rizik Syihab untuk memprovokasi umat. Nah, di Pulau Jawa ini sudah banyak yang sadar dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwasanya Habib ini ya kalau ceramah isinya hanya memprovokasi, apalagi mereka itu sering mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai kaum muslimin jangan mudah dibodoh-bodohi oleh Bapak Rizik Syihab ini. Coba teman-teman, ceramahnya itu isinya hanya mencaci maki, ya, memanas-manasi. Jadi nggak ada adem-ademnya sama sekali. Nah teman-teman, masalah isu nasab saja ini belum bisa diselesaikan. Bapak Rizik Syihab ini belum bisa membuktikan. Ini malah ingin mencari mukibin-mukibin baru yang bisa dikibulin, yang bisa diadu domba. Terutama hati-hati untuk warga Aceh. Jangan sampai dibodohi oleh golongan ini yang selalu bikin resah masyarakat Indonesia. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Gubernur, Pak Bupati, DPRD, saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam memberlakukan Qonun Syariat di Aceh. Siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir. Siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Eng. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah. Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin, emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya mau tanya, kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-manasin? Tito yang panas-manasin. Betul? Siapa? 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 Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu mertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh. Iye. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara, udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Iye. Mata lu buta. Saudara, baca dalam perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1956. Artinya kalau ditunjuk merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu, menteri nggak tahu? Habib baca, menteri nggak baca. Betul? Betul? Udah yang begitu buru-buru pecat aja dah. Amin. Aminnya kurang serius. Amin. Amin. Ada yang protes saya. Habib, nggak boleh doa-doa jelek buat pejabat. Jawab jangan. Kasih paham jangan. Kapan?
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah-ceramah dari Bapak Rizik Syihab. Tapi kalau saya rasa ya teman-teman, itu bukan ceramah, melainkan adalah provokasi. Jelas sudah teman-teman. Jadi nggak ada adem-ademnya sama sekali. Sejak dari dulu ya, padahal dulu teman-teman ya, pernah itu Gus Dur mengatakan, tangkap Rizik Syihab kalau mau aman. Karena selalu bikin rusuh, selalu bikin tidak aman. Nah, maka dari itu ya teman-teman, ceramah-ceramah yang isinya seperti itu sering dikeluarkan oleh Bapak Rizik Syihab. Ketika ada apa tentang pemerintah, langsung ada Bapak Rizik Syihab. Apa masalah apa, pasti Bapak Rizik Syihab. Yang membuat Bapak Rizik Syihab ini dipercaya oleh masyarakat, disenangi oleh masyarakat, yaitu Bapak Rizik Syihab ini nebeng dengan atas nama cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ceramah biasa teman-teman, nggak ada yang mau ngikutin, nggak ada. Paling-paling ini ceramah apa ini, isinya hanya marah-marah, isinya hanya provokasi. Itu dalam segi ceramah teman-teman. Masalahnya ya, mereka ini mengaku sebagai cucu Nabi. Dan kita sebagai kaum muslimin nggak terima. Kalau mereka ini mengatasnamakan cucu Nabi, mana buktinya? Karena ceramahnya isinya nggak mencerminkan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isinya hanya menjelek-jelekkan, isinya hanya mencaci maki, isinya hanya mengajak untuk membenci pemerintah. Jadi nggak ada faedahnya sama sekali. Masalah nasab saja ini belum selesai. Ngapain harus ngurusin hal-hal seperti ini? Jadi seakan-akan menjadi pahlawan. Padahal itu sudah ditangani oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jadi tujuannya apa Bapak Rizik Syihab ini berceramah di Aceh? Ya tujuannya untuk menarik simpati kembali, agar Bapak Rizik Syihab ini dipercaya lagi. Yang seakan-akan berjuang untuk rakyat, membela rakyat. Tapi ujung-ujungnya nanti juga Habib Alawi juga dawir. Ujung-ujungnya ya mengaku-ngaku Habib ini cucu Nabi, kalian harus menghormati. Pokoknya ujung-ujungnya seperti itu teman-teman. Dari sejak zaman dulu hingga saat ini, kita itu mudah dibodoh-bodohi oleh golongan ini. Hati-hati. Banyak kok ya ceramah-ceramah seperti itu. Ada yang tukang dawir, ada yang tukang mencaci maki, ada yang tukang yang malah, ada juga yang tukang memalsukan kuburan, bikin kuburan sana, kuburan sini. Padahal nggak ada isinya juga bukan wali, orang biasa. Habib ini memiliki banyak karomah, keramat, wali ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan mudah dibodoh-bodohi. Nah, teman-teman, kenapa saya sering membahas Bapak Rizik Syihab dan Habib-Habib yang lain seperti Bahar bin Smith? Ya karena mereka ini sering membuat kericuhan di tengah-tengah kaum muslimin ini. Dengan mengatasnamakan cucu Nabi, dengan mengatasnamakan membela rakyat, tapi nyatanya bukan membela rakyat, tapi malah memperkeruh rakyat. Jadi nggak ada faedahnya sama sekali ketika berceramah isinya seperti itu. Ya semestinya kalau mau berceramah, nggak usah lah ya ceramah-ceramah yang mencaci maki, menghina, isinya malah bicara politik. Sampaikanlah ya ilmu-ilmu agama, itu baru ulama yang disampaikan. Ini malah membahas seperti itu teman-teman. Kalau ingin menasihati pemerintah ya nasihati secara tertutup, bukan di tengah-tengah umat menjelek-jelekkan. Itu bukan ciri-ciri ajaran Rasulullah SAW. Apalagi Bapak Rizik Syihab ini yang katanya cucu Nabi. Padahal ya Habib Alawi ini yang ada di Indonesia ini hanya membuat kericuhan, kerusuhan, mengadu domba. Jadi nggak ada adem-ademnya sama sekali. Sejak dari dulu teman-teman. Isinya hanya seperti itu. Kalau mereka ini nggak nebeng nama Rasulullah itu nggak laku di Indonesia. Karena orang Indonesia ini kan ya mencintai yang namanya Rasulullah SAW. Wajib dicintai. Tapi ini orang datang mengatasnamakan cucu Nabi. Nah, orang Indonesia ini tertipu dengan mereka, teman-teman. Kasihan saya itu. Cucu Nabi kok semacam ini. Nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Polisi digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin. Jadi seakan-akan semua nggak ada yang benar. Mereka sendiri itu yang benar. Padahal kalau memimpin Indonesia ini juga nggak akan mampu. Bubar, teman-teman. Bubar. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi pesan saya buat warga Aceh, saudaraku, jangan mudah dibohongi, jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka ini. Nanti ujung-ujungnya juga habaib itu harus dicintai, habaib itu cucu Nabi. Ujung-ujungnya seperti itu, teman-teman. Jadi,
Ini sudah saya tebak sekali ya. Nanti ujungnya seperti itu. Ya, kemarin kan sudah pernah saya tampilkan, katanya akan membagi-bagikan kitab nasab keabsahan Ba'lawi yang ada 500 halaman. Itu semua sudah dibongkar, habis-habisan teman-teman. Isinya itu nggak nyambung sama sekali. Isinya hanya kutipan-kutipan nggak jelas. Ya, nah seperti itu. Nah oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.